Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Indra Wibowo, STH. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya, pasal 24, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Namun di sini saya akan membacakan ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 di bawah perikop nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Demikian firman Tuhan. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya, serta yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia yang selalu mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan kedagingan kita, ditambah dengan si jahat yang tidak pernah berhenti mencari celah untuk menyesatkan kita manusia. Tidak jarang kita melihat atau mendengar fenomena yang terjadi di sekitar kita, bahwa seseorang rela menjauh dari Tuhan karena tergiur dengan tawaran yang diberikan dunia dan disesatkan oleh si jahat demi memuaskan kedagingannya, sehingga menimbulkan ketidaktaatan dan rela untuk melepaskan keselamatan yang diberikan Tuhan dengan menjual iman mereka. Firman Tuhan pada saat ini menggambarkan bagaimana Allah akan bertindak pada hari-hari terakhir untuk menghakimi bangsa-bangsa. Allah akan menang atas kekuatan-kekuatan jahat dan menghancurkan kuasa maut. Dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara dan penuh dengan godaan duniawi yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa, sebagaimana halnya kehidupan umat Israel yang tegar tengkuk. Meskipun banyak orang yang memuji Allah, tetapi juga masih banyak yang tidak menghormati dan berbuat jahat serta berkhianat. Oleh karena itu, mari bersama kita menyadari dan mengintrospeksi diri kita. Apakah kita adalah pribadi yang memuji Allah dan setia, atau pribadi yang tidak menghormati serta berkhianat? Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang sementara ini, ketika tiba saatnya, janganlah ada penyesalan. Kita melihat firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Firman ini mengatakan bahwa ada konsekuensi yang harus diterima ketika kita melakukan dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Maka selagi ada waktu dan kesempatan, mari menyadari bahwa keselamatan ada bagi setiap bangsa. Demikian saudara dan saya. Melakukan dosa hanya membawa kita kepada kebinasaan dan murka Allah. Tetapi ketaatan membawa kita kepada berkat dan anugerah keselamatan. Saudara-saudari, mari peliharalah diri dan hidup kita sekarang sesuai dengan firman Tuhan. Seraya menantikan tiba saatnya hari Tuhan, dalam pengharapan dan iman, kita akan diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan curahkan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat yang boleh selalu kami nikmati dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat atas hidup kami. Begitu pula ucapan syukur kami lantunkan kepadamu, karena Tuhan senantiasa memampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami di dunia ini. Di tengah pergumulan kehidupan dunia, Tuhan melihat kami, Tuhan mendengar doa kami, dan Tuhan merangkul kami dengan kasih yang luar biasa. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan. Tegur kami ketika kami mulai melupakan Tuhan dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tetap berada dalam jalan terang kemuliaan Tuhan. Ajar kami pula Tuhan untuk terus setia dan taat dalam iman kepadamu, dan jadikan kami terang di dalam dunia ini. Tuhan, berikan kami hikmat, agar pula kami boleh senantiasa memahami dan mengerti maksud Tuhan melalui firman yang terus-menerus kami dengar, bahkan yang kami renungkan di dalam hidup kami. Pakai kami sebagai alat Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan yang akan terus-menerus menjaga serta menolong kita di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari taat dan setia kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat kita sekalian, umat manusia. Shalom.